ini. Mungkin karena di kantor ini lagi sementara bersamaan semua penggunaan Zoom kan ada acara Bapak Ibu untuk Pekan Belajar ASN ya, sehingga agak ngedrop jaringannya. Nah, baik Bapak Ibu, materi kita adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Jadi memang proses penilaiannya ini Bapak Ibu itu masuk ke dalam sikap perilaku ya untuk pengembangan potensi diri ini. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus. Jadi sehari-hari saya sebagai Widya Saya Suara sebagai Bapak Ibu, di Puslatbang KMP LAN Makassar ya. Selain itu juga selain sebagai seorang coach, trainer, juga sebagai seorang dosen. Nah, ini alamat-alamat media sosial saya, nomor telepon saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Kota Kendari itu sebenarnya sudah sangat sering ya kami fasilitasi gitu, dan ada beberapa sebenarnya koci saya di Kota Kendari. Kalau dulu itu ada Pak Inspektur, namanya Pak Syarifudin, ya. Kemudian ada Kepala Bapenda Kota Kendari, Ibu Ibu siapa lagi namanya ini? Kenapa saya lupa yang saat sekarang ini? Ya dan ke apa Sekwan ya. Eh, itu juga coach saya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut saja. Jadi, gambaran umum dari materi kita sebenarnya ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan bagaimana nanti peserta ini mampu untuk memetakan sikap perilaku kepemimpinannya, ya, dan juga mengembangkan strategi pengembangan potensi diri. Ya, jadi inilah yang kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengisi form-form yang nanti akan kita coba jelaskan. Nah, tujuannya diharapkan nanti peserta bisa mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki, ya, dan juga kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan. Peserta mampu mengelola diri sendiri, ya, untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, untuk evaluasi peserta, komponennya itu ada evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, kemudian kalau di produk aktualisasinya itu ada perencanaan proyek perubahan, ya, ada implementasi ya dari proyek perubahan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi sikap perilaku. Nah, untuk pemetaan sikap ini itu ada di poin 4 Bapak Ibu, bagian dari evaluasi sikap perilaku. Ya. Untuk bobot keseluruhannya itu 15%, tapi untuk yang khusus untuk potensi diri itu 3%. Ya. Nah, kita lihat di dalam outline rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu, posisi dari pemetaan sikap perilaku kepemimpinan itu menjadi bagian dari rancangan proyek perubahan yang Bapak Ibu akan buat. Nah, posisinya di paling akhir ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai poin 1 sampai poin 9, posisi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan ada di poin 9. Artinya apa? Ini penting karena menjadi bagian dari ya struktur outline penyusunan rancangan dari proyek perubahan kita. Ya. Dan itu tidak hanya masuk di dalam rancangan Bapak Ibu, tapi juga itu masuk ke dalam laporan akhir. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di outline laporan akhir atau di implementasi, ya di sini berada di posisi nih, ya di bagian poin keempat di pelaksanaan proyek perubahan, yaitu pelaksanaan pengembangan potensi diri. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini Bapak Ibu, di poin 9 itu baru tataran perencanaan, ya.
Jadi kita rencanakan apa sih strategi pengembangan potensi diri yang akan kita lakukan berdasarkan ya hasil penilaian dari self assessment atau diri kita dan juga dari mentor. Nanti ada akumulasi dari nilai yang ada, itulah yang akan kita lihat mana yang dianggap rendah untuk dilakukan intervensi. Gitu. Nah, itulah yang akan masuk ke dalam rancangan. Jadi kita rencanakan ya seperti apa ya, di laporan akhir adalah pembuktian. Artinya pelaksanaan dari apa yang kita sudah rancangkan di rancangan itu. Ya, dia masuk menjadi bagian dari laporan akhir kita, yaitu di pelaksanaan pengembangan potensi diri. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Ibu Lydia, ya bahwasanya ini masuk menjadi bagian dari laporan kita sebenarnya, ya masuk di rancangan dan pembuktiannya nanti di laporan akhir, ya jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti apa sebenarnya penilaian sikap perilaku? Inilah yang 15% Bapak Ibu yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau kita lihat ya di aspek-aspeknya ini kan untuk aspek sikap perilaku itu ada kerjasama dan prakarsa, ada kepemimpinan, ada kedisiplinan, ya ada kerjasama dan ada pengembangan potensi diri. Nah, kita lihat penilainya, Bapak Ibu. Untuk kerjasama dan prakarsa itu adalah fasilitator materi. Jadi yang mengajar di setiap kelas nanti Bapak Ibu yang akan menilai. Bobotnya berapa? 3%. Kemudian ada aspek kepemimpinan, itu juga dinilai oleh fasilitator. Ya, bobotnya sama 3%, kedisiplinan sama, ya, itu dinilai oleh fasilitator, yaitu 2%, ya, kemudian ada kedisiplinan yang dinilai oleh penyelenggara. Ya, jadi PIC yang hadir secara online maupun Pak Yunus, terpotong suaranya, Pak. Tidak terdengar. itu biasanya akan ada catatan dari fasilitator dan juga dari penyelenggara. Ya, jadi seperti itu. Nah, posisi penilaian pengembangan potensi diri itu menjadi bagian dari ini, Bapak Ibu. Itu yang akan menilai adalah mentor dan coach. Kemudian ada juga nilai antar peserta. Ya, jadi nanti akan diedarkan itu penilaian sesama peserta. Ya, itu bobotnya 2%. Ya, terkait kerjasama, kedisiplinan, dan kepemimpinan akan dinilai juga oleh peserta. Jadi ada penilaian sesama peserta, Bapak Ibu. Nah, pengembangan potensi diri inilah yang akan menjadi fokus kita untuk hari ini, ya dijelaskan. Yang akan menilai itu adalah mentor dan juga coach-nya. Nah, oleh karena itu setiap proses pengembangan potensi diri, Bapak Ibu sekalian, ya itu harus bisa didiskusikan dengan mentor. Ya, dan nanti setelah coach-nya sudah ditentukan itu harus dilaporkan kepada coach-nya. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana posisi pengembangan potensi diri di dalam proses pembelajaran? Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada pembelajaran klasikal tahap pertama. Hanya di pembelajaran mandiri ini, ya Bapak Ibu ini sudah harus mendownload di dalam LMS itu terkait dengan form-form sikap perilaku yang akan diisi. Ya, ada di dalam LMS nanti itu pada saat proses pembelajaran mandiri. Nah, setelah mendapatkan penjelasan, jadi harusnya memang ada penjelasan waktu tataran di tahapan pembukaan dan orientasi program ya terkait dengan potensi diri ini, Bapak Ibu. Ya, itu disampaikan pada saat klasikal kemarin, seharusnya seperti itu. Ya, nah
Kemudian kita masuk nanti di e-learningnya. Jadi di situ akan ada sinkronos atau pembelajaran secara online dan ada asinkronos. Asinkronos ini adalah penugasan Bapak Ibu. Ya, jadi ada proses pendalaman dari masing-masing agenda pembelajaran, ya, agenda 1, 2, 3 sampai dengan 4, ya, kemudian nanti akan ada penugasan-penugasan yang ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan membangun komitmen bersama. Jadi biasanya itu sekitar kurang lebih 5 hari ya, sampai 7 hari itu pembangunan komitmen bersama. Disinilah sebenarnya Bapak Ibu itu harus membawa ya apa yang sudah diisi ya pengembangan potensi dirinya untuk diperhadapkan kepada mentor. Ya, jadi di posisi membangun komitmen nanti inilah ya ini akan diperhadapkan kepada mentor. Ya, jadi nanti apa yang Bapak Ibu isi, ya nanti juga ada form khusus untuk diisi kepada mentornya. Ya, itu harus dijelaskan kepada mentor terkait dengan pengisian form tersebut. Ya. Nah, setelah itu pada saat proses yang namanya pembelajaran klasikal, ya rancangan pengembangan potensi diri inilah masuk nanti di dalam outline dari laporan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, itu harus disampaikan juga kepada coachnya Bapak Ibu. Ya, apa hasil dari yang telah dibuat oleh mentor dan juga oleh peserta, kemudian model intervensi untuk pengembangan potensi diri yang sudah disepakati dengan mentor itu didiskusikan lagi dengan coach. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena yang akan menilai itu adalah mentor dan coach. Oleh karena itu coachnya juga nanti itu harus tahu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi bobot 3% tadi itu dinilai oleh coach dan juga mentor. Nah, itu akan diperhadapkan pada saat Bapak Ibu sudah masuk ke tahap kedua untuk pembelajaran klasikal. Ya. Nah, kemudian di aktualisasi kepemimpinan di bagian sini Bapak Ibu sudah mulai mengimplementasikan. Jadi apa yang masuk ke dalam rancangan ini itu akan diimplementasikan di sini, Bapak Ibu. Setelah itu pada saat nanti di akhir ya Bapak Ibu masuk untuk melakukan seminar akhir ya itu sudah dipertanggungjawabkan dalam artian ya proses evidence atau bukti-buktinya harus dihadirkan ya terkait dengan pelaksanaan pengembangan potensi diri ini. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan potensi diri ini. Kenapa penting untuk kita jelaskan ini? Karena terkadang ada banyak peserta itu mengabaikan terkait dengan pengembangan potensi diri ini. Ya, jadi itu kenapa kita selalu menyampaikan. Padahal ini ada nilai kurang lebih sekitar 3% di dalam proses penilaian itu. Ya, jadi tolong diperhatikan ini ya, Bapak Ibu, dan di-download nanti formnya. Ya, kalau misalnya susah untuk ini nanti diminta ke penyelenggara ya terkait dengan form sikap perilaku untuk pengembangan potensi dirinya ini. Ya. Nah, yang perlu juga untuk diperhatikan nanti di dalam LMS itu ada panduan atau katalog intervensi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai dari mentor dan juga hasil isian dari peserta, gitu. Nah, panduan kita untuk mengisi jenis pengembangan potensi diri apa yang akan kita lakukan. Nah, lihatlah panduan atau katalog intervensinya. Itu dalam bentuk PDF, itu juga bisa di-download di LMS. Jadi misalnya salah satu contoh, ini baru komponen yang kita lihat adalah komponen integritas. Nah, di dalam komponen integritas itu ada beberapa sub-sub aspek. Kita ambil contoh, anggaplah aspek pertama itu adalah tanggung jawab. Ya, hasilkannya itu dengan mentor.
Maka ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pengembangan secara mandiri dan pengembangan melalui penugasan. Ya. Artinya apa? Kalau pengembangan secara mandiri itu bentuk exercise yang bisa dilakukan secara mandiri. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal sampaikan ke mentor, ini yang rencana saya mau lakukan untuk meningkatkan nilai tanggung jawab saya. Ataukah dari mentor? Ya, mentor mengatakan bahwasanya lakukan ini agar tanggung jawabmu itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya, jadi pengembangan mandiri kalau kita lihat di sini kan bagaimana misalnya mendalami substansi peran atau tugas berdasarkan referensi terkait tugasnya. Ya, jadi pemahaman-pemahaman secara operasional. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat jenis kegiatan yang seperti apa sih yang itu bisa dikatakan pendalaman substansi atau peran, ya, gitu. Ataukah bagaimana kita secara mandiri memperkaya referensi atau metode, ya, atau mungkin juknisnya, ya, dalam rangka proses penyelesaian tugas, ya. Dalam konteksnya ini pola-pola koordinasi, ya, tentang manajemen kualitas dari kerja kita itu juga bisa. Ya, jadi apa kira-kira jenis kegiatan yang bisa kita tentukan yang bisa kita ambil sebagai bentuk dari tanggung jawab kita? Itu pengembangan secara mandiri, ya. Nah, kalau pengembangan melalui misalnya penugasan, mentor bisa menugaskan kita misalnya, ya, bagaimana dilibatkan dalam skema kerja, ya, gitu, ya. Kemudian misalnya diberikan tantangan untuk melakukan misalnya pemantauan progres kerja, ya, baik itu yang sifatnya pekerjaan kita secara pribadi ataukah mungkin pengelolaan tugas-tugas tim di kantor kita. Ya, kemudian bisa juga dari aspek-aspek yang sifatnya itu pemberdayaan, ya, bagaimana pemberian yang namanya tanggung jawab, ya, tugas berjenjang mulai dari target jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai panduan untuk mentor untuk menghasilkan sebuah atau jenis kegiatan, ya, yang akan dilakukan oleh peserta dalam rangka peningkatan tanggung jawab. Kalau dianggap tanggung jawabnya itu yang rendah. Jadi nanti akan dilihat dulu, ya, hasil dari pengisian dari form itu mana yang dianggap itu lebih apa istilahnya ini lebih rendah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini apa katalognya ya, panduan intervensinya. Kalau integritas di situ ada tanggung jawab, ada komitmen, kemudian ada kedisiplinan, ada kejujuran, ada konsistensi, ya, ada pengambilan keputusan. Ya, kemudian kalau untuk aspek kerjasamanya, ya, ada kerjasama internal, kerjasama eksternal, ya, kemudian ada komunikasi, ya, kemudian ada fleksibilitas, ada komitmen dalam tim. Ya, nah, sementara untuk yang komponen mengelola perubahan, aspeknya itu orientasi pelayanan, ya, kemudian ada adaptabilitas, ya, ada pengembangan diri dan orang lain, berorientasi pada hasil, ada inisiatif. Nah, ini yang akan Bapak Ibu isi di dalam rancangan proyek perubahan Bapak Ibu. Jadi tabelnya ini yang di bagian bawah Bapak Ibu. Ya, kolom yang di bawah ini adalah penjelasan di bagian atas apa-apa yang penting untuk kita isikan, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tabel di bagian bawah ini, Bapak Ibu kan ada nomor, kemudian ada komponen dan subkomponennya apa, ya, kemudian panduan intervensi yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan pengembangan diri untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan kita itu apa dan itu ada di tahapan proyek perubahan kita yang mana nanti, ya. Nah, kita rencanakan itu pelaksanaannya di bulan kapan, tanggal berapa, ya, dan rencana realisasinya nanti itu diisi ini realisasi setelah itu terlaksana Bapak Ibu. Ya, artinya setelah dilaksanakan baru bisa diisi ini yang realisasi. Jadi realisasi nanti ini itu harus dibuktikan dengan evidence-nya, ya, bukti-bukti pelaksanaannya berupa dokumentasi. Ya, jadi untuk misalnya komponen dan subkomponen itu tadi yang saya jelaskan. Jadi komponennya misalnya adalah integritas, ya. Dia subkomponennya misalnya adalah tanggung jawab. Ya, jadi itu diisi ya dengan komponen dan subkomponen sesuai dengan hasil dialog kinerja
Artinya kalau sesuai dengan hasil dialog kinerja itu antara Bapak dengan mentornya. Ya. Nah, kemudian panduan intervensi seperti yang saya tadi jelaskan itu tinggal di-copy saja panduan intervensinya. Ya, sesuai dengan ya apa namanya subkomponen yang akan kita intervensikan. Ya. Jadi misalnya tadi panduan intervensinya itu terkait dengan tanggung jawab. Nah, itu yang model yang mana yang akan kita lakukan. Baru kita tentukan jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan berdasarkan kepada panduan intervensi itu. Ya. Jadi nanti diisi, oh ini loh jenis kegiatannya untuk meningkatkan tanggung jawab ya yang dianggap rendah tadi itu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di kegiatan mana? Jadi kita harus sudah bisa melihat kira-kira di kegiatan atau tahapan mana di dalam proyek perubahan kita nantinya ini, ya akan dilakukan. Ya, kemudian rencana pelaksanaannya itu kapan? Ya, jadi seperti ini saja sebenarnya proses pengisiannya. Yang terkadang sulitnya peserta itu adalah bertemu dengan mentor dan menjelaskan terkait dengan form yang akan diberikan itu. Ya, nah itu saja sebenarnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, nanti hasil akhirnya seperti ini. Rekapitulasi dari nilai mentor dan juga peserta akan menghasilkan nanti seperti ini. Inilah yang akan dijadikan juga sebagai lampiran di dalam rancangan proyek perubahan Bapak Ibu ya selain tabel yang ini ya jadi hasil ini dulu ditampilkan baru memasukkan nanti yang ini Bapak Ibu ya terkait dengan apalagi namanya tabel ini ya jadi seperti itu saja sebenarnya tata cara pengisiannya. Nah, saya coba untuk perlihatkan mungkin ya Bapak Ibu seperti apa sebenarnya apa panduan intervensi itu dan juga form isian ya yang dalam bentuk Excel itu. Ya, jadi form isiannya itu Bapak Ibu seperti ini ya. Sudah kelihatankah Bapak Ibu? Cek. Cek satu. Sudah terlihat Pak, di saya terlihat, Bapak dan Ibu sudah terlihat formulirnya ya? Ya, di Sulawesi Tenggara juga kan, siap. Oh ya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu di bawah sini ini kan ada form untuk peserta, ada form untuk mentor. Minta tolong Bapak Ibu, tolong jangan ada yang otak-atik karena ini menggunakan rumus. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengisi ini. Anggaplah misalnya Bapak Ibu nanti ini kan masih kosong ini hanya contoh saja yang angka-angka ini, ya. Jadi misalnya anggaplah Bapak Ibu menilai dirinya dari aspek misalnya komponen integritas, kemudian di subkomponennya itu bagaimana melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, itu dianggap misalnya angkanya itu 8 menurut Bapak Ibu, gitu ya. Nanti akan ada keluar hasil rata-ratanya seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jumlah keseluruhannya berapa nanti akan ada kelihatan di nilai akhir. Nah, setelah Bapak Ibu isi, nanti bawakan mentor menggunakan form yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk mentor. Nanti isinya ya tergantung dari seperti apa mentor mempersepsikan ya Bapak Ibu selama ini dari aspek integritasnya misalnya, dari aspek kerjasamanya, ya kemudian dari aspek mengelola perubahannya seperti apa, ya. Nanti akan apalagi namanya dinilai oleh mentornya, ya. Nah, setelah nanti dinilai oleh peserta dan dinilai oleh mentor, itu akan keluar ya namanya pengolahan awalnya seperti ini. Jadi sudah mulai kelihatan, oh ternyata di subkomponen tanggung jawab itu dianggap baik ya dari perpaduan nilainya Bapak Ibu dengan mentor.
ya. Kemudian di kedisiplinan dan kejujuran itu adalah istimewa, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih untuk pengolahan awal dari mentornya. Oh, ternyata mentor menilai itu semua istimewa, ya, untuk aspek yang integritas. Sementara aspek kerjasamanya, ya, dan mengelola perubahan, mentor menilai itu baik. Artinya ada perbedaan penilaian antara peserta dengan mentor, gitu ya. Jadi kalau peserta menganggap yang istimewa itu hanya disiplin dan jujur saja, sementara mentor mengatakan, oh, integritas Anda untuk seluruh komponen itu bagus. Ya, untuk subkomponen itu bagus di aspek integritasnya. Nah, setelah masuk nilainya antara peserta, kemudian mentor, nanti akan keluar pengelolaan gabungan seperti ini. Inilah yang Bapak Ibu akan lihat nanti. Ternyata kalau kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, di mengelola perubahan itulah yang Bapak Ibu dari hasilnya itu kelihatan agak rendah. Dia di 7,30. Ya, kalau bagi peserta itu poinnya adalah 8, bagi mentor poinnya itu adalah 7. Nilai rata-ratanya adalah 7,30. Sehingga inilah yang nanti akan menjadi fokus peserta untuk diintervensi. Ya, mulai dari pelayanan publiknya, adaptabilitasnya, pengembangan orang lain, ya, orientasi pada hasil. Ya, oh enggak, pengembangan orang lain berarti ada 3 ini yang rencana akan diintervensi. Itu seperti itu, Bapak Ibu nanti ya, pada saat nanti mendapatkan nilai akhirnya, ya. Nah, kalau kita sudah tahu yang mana yang akan diintervensi, silahkan Bapak Ibu nanti buka ya di panduan intervensinya. Jadi di panduan intervensi itu nanti akan kelihatan. Ya. Jadi ada katalognya Bapak Ibu. Ini seperti ini. Ya, tadi di aspek apa namanya? Aspek di komponen mengelola perubahan ya. Kita coba lihat di mengelola perubahan. Nah, di sini di mengelola perubahan yang dianggap agak rendah itu adalah pertama orientasi pelayanan, kemudian adaptabilitas, ya, dan juga pengembangan diri dan orang lain. Ini yang 3. Nah, nanti tinggal lihat saja ini Bapak Ibu, ya, panduan intervensinya. Kira-kira jenis kegiatan yang seperti apa yang akan dilakukan untuk pengembangan secara mandiri dan pengembangan ya melalui penugasan. Ya, untuk orientasi pelayanan. Ya, kemudian untuk adaptabilitas, ya, itu seperti apa? Ya, kegiatan yang rencana akan dilakukan. Itulah yang akan kita tuangkan nanti masuk ke dalam form yang tadi, yang apalagi namanya di materi itu, ya, yang di sini ya, Bapak Ibu. Ya, disinilah nanti akan dituangkan masuk ke dalam sini. Ya, jadi setelah kita mendapatkan nilainya itu, ya gunakanlah form yang di sini, Bapak Ibu. Ya, inilah form yang akan digunakan yang masuk ke dalam rancangan proyek perubahan kita. Ya, itu saja sih penjelasannya terkait dengan tata cara pengisian ya dari apalagi namanya pengembangan potensi diri ini. Nah, satu hal yang perlu untuk saya jelaskan juga Bapak Ibu, terkadang peserta itu sulit membedakan mana pengembangan potensi diri, mana pengembangan kompetensi. Ya, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, di dalam rancangan kalau kita lihat ya, ini kan di dalam outline dari rancangan kita, coba Bapak Ibu perhatikan ya, ada di poin 8 ya, ini rencana strategi pengembangan kompetensi ya dalam adopsi proyek perubahan di poin 8.
itu terkadang peserta susah membedakan dengan yang poin 9. Yang ini nih. Kelihatan yang saya lingkari nih ya, Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk yang poin 8, ini adalah untuk stakeholders yang terdampak, Bapak Ibu. Baik itu internal maupun eksternal. Kalau yang ke-9 ini adalah untuk dirinya Bapak Ibu. Ya, pengembangan potensi diri namanya. Jadi ada pengembangan kompetensi, ada namanya pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri yang tadi yang saya jelaskan itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu. Sementara yang poin 8 peruntukannya kepada stakeholders terdampak, baik internal maupun eksternal. Jenis pengembangan kompetensi apa yang akan kita berikan kepada stakeholders kita, ya, agar proyek perubahan yang kita lakukan ini nanti itu bisa berjalan lancar. Jadi contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada peserta yang membangun sebuah sistem, misal saja ini misal ya, gitu. Nah, sistemnya ini adalah sistem baru. Yang terdampak itu adalah beberapa OPD yang akan menggunakan sistem itu. Juga operatornya, ya. Sehingga yang harus diajari itu adalah operator dan juga OPD yang akan menggunakan sistem itu. Itulah bagian dari pengembangan kompetensi. Namanya bimbingan teknis atau pendampingan atau apalah namanya gitu. Jadi jenis pengembangan kompetensinya adalah bimbingan teknis. Nah, itu masuk di dalam poin 8 bukan di 9 Bapak Ibu. Kalau 9 itu harus berdasarkan kepada panduan intervensi yang tadi saya jelaskan. Ya, dan itu nanti ada arahan dari mentor ya untuk meningkatkan yang namanya ya mengelola perubahan ya Bapak Ibu harus melakukan ini. Itu kesepakatan peserta dengan mentor. Jadi itu yang harus bisa kita bedakan Bapak Ibu. Ya, nah biasanya peserta itu rancu, sulit sekali membedakan antara poin 8 dengan yang poin 9. Nah, karena itu dari awal kita sudah sampaikan perbedaannya ada di situ. Ya. Itu saja mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu, nanti tinggal dipelajari aja terkait dengan eh, apalagi namanya katalognya, ya, dan juga formnya, ya. Oke, seperti itu penjelasannya, singkat padat, ya. Saya kembalikan kepada Mbak Lydia, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus untuk paparannya. Bapak dan Ibu, mungkin boleh satu atau dua ya Pak ya, Pak Yunus. Boleh, boleh. Boleh. Oke. Bapak Ibu, saya lihat sudah ada yang raise hand, mungkin hanya 1-2 orang karena keterbatasan waktu. Ada Pak Wahid ya, saya lihat di sini. Boleh Pak Wahid, disilakan. Baik, terima kasih moderator Pak Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mungkin Pak. Jadi dari penjelasan Bapak ini tadi, mungkin ke depan itu kita mekanismenya mungkin nanti setelah ada penetapan mentor ya. Setelah ada penetapan mentor, kemudian kita masuk di proyek perubahan. Karena format-format yang ada tadi itu, baik itu format personal, untuk personal, format mentor, itu yang kita nilai melalui itu proses proyek perubahan. Mungkin itu saja Pak. Apakah seperti itu mekanismenya ke depan, format-format yang kita isi nanti itu pada saat berjalan proyek perubahan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya langsung aja jawab ya, Bu Lydia ya. Iya, silakan Pak, langsung Iya. dijawab saja. Jadi seperti ini biasanya Pak. Kan ini di dalam tataran proses MOC ya, harusnya itu sudah mulai diisi form tadi, Pak. Jadi nanti ya setelah pembelajaran e-learning ya itu nanti akan ada namanya membangun komitmen bersama.
Nah, di dalam membangun komitmen bersama inilah pada saat Bapak Ibu itu menyampaikan ide gagasannya, itu baru disampaikan juga ini yang pengembangan potensi dirinya untuk diisi kepada mentor. Artinya apa? Kalau kita sudah belajar e-learningnya nanti, Pak, sudah ketemu dengan para pengajar, biasanya khususnya di agenda 2, wawasan kita itu terkait dengan gagasan biasanya itu sudah terbuka. Biasanya seperti itu. Oke, Sehingga oke. ide gagasan kita itu biasanya nanti akan fix di sini karena itu masuk ke dalam bagian dari penugasan di agenda kedua nanti itu. Ya, Pak, menjadi bagian dari tugas. Itulah yang akan diarahkan biasanya oleh para pengajar agar nanti pada saat ketemu dan sudah ditentukan coachnya, sudah ada fix ide gagasan yang akan dilakukan. Nah, disitulah akan diisi Pak Wahid. Oh, baik, baik. Jadi kemudian penentuan mentor setahu saya itu kalau eselon 2. Eselon 2 ya atasan langsungnya kan kalau di daerah itu adalah sekda. Jadi sebenarnya mentor itu sudah jelas adalah sekdanya atau PJ sekdanya mungkin. Gitu. Halo, Pak Ya, Wahid? ya. Baik, baik, Ya, Pak. Ya, ya, iya. mentor, kalau Jadi, mentor sementara diurus, artinya kami juga butuh legalitas dulu, bukan ya di di bawah kertas sih sebenarnya kita tahu Pak Sekda, tapi biasanya kita difasilitasi sama BPSDM untuk oh gitu. menyampaikan sehingga mereka juga paham, sudah tahu bahwa ini adalah bisa kami lakukan koordinasi dengan mereka. Iya, Demikian, Pak. iya, iya. Nanti mungkin itu disampaikan ke penyelenggara ya, agar bisa sesegera mungkin disampaikan pemberitahuan kepada masing-masing mentor dari peserta. Mungkin itu ya, Pak Wahid ya. Baik, makasih, Pak. Ya, makasih Pak Wahid. Oke, baik, terima Pak Wahid dan juga Pak Yunus. Mungkin bisa satu lagi ya terakhir Izin Bu. sebelum kita ya. Oh, oke, silakan Pak Abdul Hasim ya. Mohon Iya. maaf. Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi saya tadi ada sedikit titik poinnya di terkait pengembangan diri kita itu kompetensi dan potensi diri. Iya, Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, karena memang ini agak susah kita membedakan mana menilai potensi diri kita dan mana kompetensi kita. Nah, mungkin ada beberapa aspek atau batasan-batasan yang mungkin kami sebagai peserta bisa membatasi ruang lingkup kami. Misalnya dalam proses proyek perubahan. Contohnya misalnya kan ini pada saat penyusunan rancangan proyek perubahan kita kan tidak terbatas oleh ruang lingkup. Ya walaupun tema ini kan sudah dibatasi di ekonomi, lingkungan maupun yang lainnya. Nah, iya, apakah dalam penentuan proyek perubahan ini bisa misalnya kita lebih berbasis kepada aplikasi atau mungkin pada program kerja kita. Nah, nah, sementara biasanya dalam proyek perubahan ini juga kan kadang kita tidak bisa bedakan mana proyek perubahan yang memang secara inovasi kita buat atau ini rutinitas pekerjaan. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan ke kami supaya kami juga bisa membatasi diri kami terkait kompetensi tadi dan potensi diri. Terima kasih. Saya iya. kembalikan ke moderator. Baik, cepat sekali ya. Pertanyaannya Abdul Hasim itu sudah di materi penjelasan agenda 4 sebenarnya Pak Abdul Hasim. Itu ya. Iya, jadi itu tadi sebenarnya yang membedakan antara pengembangan potensi diri dengan pengembangan kompetensi. Jadi begini Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kita melaksanakan proyek perubahan kita, kan ada stakeholders ya, namanya stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Mereka yang biasanya itu terdampak, yang kena imbas dari proyek perubahan kita, ya, baik itu imbas dari aspek berdampak secara apa ya, kita tidak katakan negatif, tapi anggaplah misalnya itu mengganggu zona nyamannya gitu ya. Kemudian ada juga yang memang itu dianggap kebutuhan dari masyarakat gitu.
mereka-mereka inilah sebenarnya yang disebut sebagai stakeholders terdampak, bukan diri kita, Pak. Itulah yang akan kita targetkan untuk pengembangan kompetensi, ya, kepada stakeholders. Tapi kalau pengembangan potensi diri itu kepada diri kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di saat kita mengisi form yang tadi saya sudah jelaskan, yang form Excel itu. Nanti akan kelihatan di komponen mana kita itu rendah. Itulah yang akan kita intervensi. Bisa melalui ya penugasan mandiri oleh kita ataukah penugasan dari mentor. Nah, tinggal dilihat panduan intervensinya untuk kita sesuaikan. Itu seperti itu, ya Bapak Ibu. Dan itu ada di kegiatan tahapan mana di dalam proyek perubahan kita akan mengembangkan potensi diri kita. Nah, jadi bedanya cukup jelas ya antara diri kita ya dengan ya pihak terdampak atau stakeholders. Pengembangan kompetensi itu ke pihak yang terdampak yaitu stakeholders, sementara pengembangan potensi diri ya itu larinya ke diri kita. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan mentor kita. Kemudian ada pertanyaan tadi, apakah proyek perubahan boleh aplikasi? Sebenarnya kalau dari arahan Presiden kita sudah dilarang untuk membuat aplikasi, Bapak Ibu. Sehingga apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, kalau itu sifatnya pengembangan, itu masih dimungkinkan. Yang kedua, perlu dipertegas ke Kominfo bahwasanya sistem yang Bapak bangun ini memang sangat dibutuhkan oleh daerah. Dan sistem ini tidak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Itu harus ada itu. Ya, jadi kalau kita punya alasan untuk membangun, ya harus ada yang namanya pernyataan dari pihak Kominfo terkait dengan kebutuhan dari sistem yang kita bangun ini. Begitu. Jadi Kominfo mengatakan, oh iya, sistem ini sangat dibutuhkan oleh daerah dan ini bukan sistem yang berdiri sendiri. Tapi ini sistem ya itu adalah sesuatu yang sudah terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Nah, begitu Pak Hasim. Gitu ya. Kemudian di judulnya nanti Pak Hasim jangan hindarilah kata atau penggunaan kata sistem ya atau penggunaan kata aplikasi ya penggunaan digitalisasi itu dihindari. Kenapa? Karena proyek perubahan itu kita bukan mau mengarah kepada membangun sistem itu, tapi mau merubah ya perilaku dari seseorang atau stakeholders yang akan menggunakan sistem itu. Kan kita pelatihan kepemimpinan, Pak Hasim. Kita melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau kita hanya fokus kepada sistemnya saja atau aplikasinya, mohon maaf, ya orang mengatakan ya tinggal sewa saja developernya selesai itu, nggak perlu ikut pelatihan kepemimpinan kan gitu ya, Pak Hasim. Nah, jadi bukan itu ranahnya kita. Oh, suara saya hilang-hilang ya katanya ya? Iya Pak, sempat hilang-hilang. Iya, sempat hilang. Kurang bagus. Cukup jelas, Pak. Sekarang sudah jelas. Iya. Jadi begitu Pak Hasim, gitu ya. Jadi silahkan saja. Tapi disamarkanlah di judulnya nanti Pak Hasim itu. Agar tidak menampakkan kalau itu kan ada orang membuat judul itu digitalisasi ini ataukah mungkin sistem informasi ini. Nah itu jangan gunakan itu. Ya, karena itu sudah menjadi arahan dari LAN pusat untuk tidak lagi menggunakan atau membangun sistem baru. Ya, kalau aspek pengembangan ya ataukah memang kalau istilahnya ada sistem baru itu harus betul-betul diperkuat oleh Kominfo yang menyatakan sistem ini memang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh daerah. Ya, itu biasanya harus ada surat pernyataan dari pihak Kominfo ya dan ketetapan bahwasanya ini memang terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain.
Nah, itu seperti itu, Pak Hasim. Wah, ini saya melampaui batas menjelaskan ini ya, harusnya di agenda 4 ini. Iya. Iya, Pak. Iya. Oke, itu mungkin Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus. Iya. Sepertinya udah mulai nggak sabar ya Pak ya. Udah langsung out. Oke, Bapak Ibu, dikarenakan waktu yang sangat singkat, untuk formulir-formulirnya seperti yang tadi Pak Yunus sudah sampaikan, oleh panitia juga sudah ditampilkan di LMS ya. Nanti kami akan menginformasikan juga misal batas upload berkas tersebut yang tentu saja Bapak Ibu setelah dilakukan mentoring dengan mentor Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup, izin saya juga memperkenalkan di sini ada Ibu Melita yang hadir. Bu Melita boleh Bu Melita? Oke. Baik. Bu Melita, beliau adalah WDI Suara Muda yang juga menjadi koordinator akademis di Puslatbang KMP, dan ada Mas Fajar. Ini juga, ya, oke, Bu Melita sudah termin. Oke, ini Bu Melita, ya, beliau adalah dari WDI Suara Muda yang dipercaya juga untuk menjadi koordinator akademis, dan ada Mas Fajar, ya, Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Ya, Pak Andi juga sempat menyampaikan beliau adalah salah satu PIC dari Puslatbang KMP yang akan mendampingi Bapak Ibu dan juga sudah hadir di grup. Baik, Bapak dan Ibu, sekian. Sepertinya kita tutup sesi ini ya, karena hari ini sampai dengan tanggal 27 itu masih dalam sesi LMS atau emosi belajar mandiri. Insya Allah kita akan bertemu Bapak Ibu kembali di tanggal 28 Agustus untuk sesi sinkronus dan asinkronus ya, nanti akan disampaikan oleh panitia di grup. Sekian untuk sesi melalui Zoom hari ini terkait sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin. Makasih, Bu. Terima kasih, Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Melita, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Absen wabarakatuh. ini. Absen ini. Mana absen? Absen. Absen dulu. Absen dulu, absen. Udah kelihatan Absen di dulu. sini. Masih dilanjutkan absennya. Foto, bagi dua, foto. Izin Bapak Ibu absen. Sekretaris. Pak Sekretaris foto. Izin Bapak Ibu, absensi itu diisi dalam kolom Lanjut yang tadi. Mana? Sebenarnya Absen diisi di dalam kolom apa itu? absensi itu diisi dalam kolom ruang Zoom. Nanti dibuka di Di mana? Di mana-mana hati senang. Udah. Di mana? Itu Mana hati waktu mau. kita masuk Bukan di cara absensi itu, Dewi terpasor ya. Tabe izin tabe. Ini bisa belum berubah Pak Luku ini. Tabe Bapak Tabe. Mana absen? Di mana nih? Nanti diklik saja, ikuti petunjuknya Pak. Udah bisa. Bisa. Apa? Masuk. Saya kirim di grup, ada di grup. Bersama dulu, foto bersama. Di grup ada saya kirim di grup. Recording stopped. Aja. Saya kirim ulang di grup. Ada saya kirim di grup, Pak. Izin. Dia masih absen ini. Mungkin tidak tahu kan dia. Kemudian putri tidak jaringan itu. Izin Bapak Sudah Ibu. selesai ya. Untuk Zoom kami tutup. Silakan Pamit lanjut ya. masing-masing. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, absennya gimana nih? Ada di grup, Pak. Ada di grup, Pak Abrar. Di grup Pak, tinggal diklik saja. Ada di grup semua. Absen di Puat saya. Absen langsung di Puat tuh. Yang dekat-dekat kantornya dari Puat langsung absen. Ini saya Bisa dari Pohara. dari Bukit nih, dari Bukit. Dari Bukit Lamandau. Bagaimana ini Buset? Sudah pegang kepala ini, sudah pening kah? Bukan ini. Masnya setengah mati absennya ini. Sudah absen. Kenapa ini sudah di mobil ini? Bukan di mobil, lagi di Bukit Lamandau ini, Pak.
Ini bukan di tempat tidur ya. Lagi di bandara ini Makassar. Wih, sudah di bandara ini, Pak. Makassar. Makassar ini, Pak. Sekali lagi Bapak, Mantap. ingatkan absennya sudah dikirim di grup, jangan dilupa. Nanti Izin Dinda, bagaimana absensi teman-teman? Tabe, Abang Da, absen saya kirim di grup PKN, nanti diklik saja itu apa? Nanti ikuti petunjuknya setelah diklik. Nanti tulis nama, nomor. Ini kan sudah mengirim, nanti mungkin supaya kami lihat, jangan sampai kami belum masuk gitu. Kan signal ini kurang bagus. Ini absennya langsung di Izin Pak, cross check dulu. Bukan belum masuk. Jangan sampai salah masuk. Salah kamar. Tidak bisa mengupload di link absen. Izin Pak. Salah masuk nggak bisa, pasti masuk. Semua peserta, siapa yang belum hadir? Saya itu kalau dikasih masuk. Sama Pak Dedi, susah dikasih masuk. Tanya Ibe. Mantap. Iya, dari tadi sama masuk ini masih perawan, susah sekali. Saya pusing. Kasih waktu sendiri. Tadi waktu pegang semua, pas selesai kue. Kasih masuk. Nanti saya bantu. Tidak cair itu Pak, berarti. Izin Pak Sek, kalau bisa di cross check semua peserta, masih ada yang belum hadir atau bagaimana supaya kita ketahuan. Betul itu betul. Untuk absen, karena melalui link, kayaknya ini link yang buat Tuan, jadi absennya mungkin. Tolong di cross check lewat link itu, apakah teman-teman kita masih ada yang belum hadir atau bagaimana? Jangan sampai menjadi kendala kasih. Izin Bapak menjelaskan terkait absen, link yang membuat absen itu dari LAN, jadi yang lebih mengetahui apa hadir tidaknya itu dari LAN Pak, bukan kita. Oh begitu ya? Ya, makanya di grup itu diisi, tolong diisi linknya itu Pak. Siap ya. Ingatkan saya teman-teman kalau begitu. Ya Bapak, kasih. Nah, ini kan sudah masuk semua nih, tak? Oke, salam persahabatan. Kita masuk saja Assalamualaikum. Habis kebudayaan. Siap-siap ke Kalimantan. Ya, melanjut nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam apa ya, persahabatan? Yang kita punya salam. Ada beliau. mereka.